Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salama, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila akhir zaman. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, semenjak tadi malam hingga menjelang sholat id tadi, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid secara terus menerus, baik di rumah, di langgar, di masjid, di jalan-jalan, dan di tempat-tempat yang lain. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar, disusul dengan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid, walillahil hamd, hanya bagi Allah segala puji dan puja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Besar, sedang selain Allah adalah kecil. Jadi apapun yang telah kita bangga-banggakan dari kekayaan harta kita, kebesaran jabatan pangkat kita, dan segala kemewahan dunia, semuanya adalah kecil dan tidak ada artinya sama sekali dibanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada perlunya lagi bagi kita membanggakan kekayaan kita, karena kekayaan adalah kecil.
Tidak ada perlunya lagi kita menyombongkan pangkat dan jabatan kita. Karena pangkat dan jabatan kita adalah kecil. Tidak ada perlunya kita memamerkan kepintaran kita, keahlian kita. Karena prestasi dan keahlian adalah kecil. Semuanya kecil. Dan yang maha besar hanyalah Allah, pencipta alam semesta. Dialah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dialah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga hanya dia pula lah yang patut dipuji. Walillahil hamd. Dan hanya bagi Allah segala puja dan puji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang memberi kekayaan, Allah yang menentukan pangkat dan jabatan, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberi kemuliaan dan lain sebagainya. Maka hanya Allah lah yang berhak dipuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semestinya bagi orang yang diberi kekayaan harta harus tahu siapa yang sebenarnya yang memberi kekayaan itu. Lalu ia memujinya dan bersyukur kepadanya. Demikian pula bagi orang-orang yang diberi pangkat dan kedudukan, jabatan, kekuatan, haruslah memuji dan bersyukur kepada Zat yang memberi pangkat, jabatan, kedudukan, kekuatan dan lain sebagainya. Jangan sampai pemberian-pemberian yang telah diperoleh itu digunakan untuk menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa tanpa limpahan pemberiannya, kita ini tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya apa-apa. Maka janganlah pernah sombong di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang adalah disebabkan dari perasaan yang keliru, yakni menganggap dirinya lebih kaya, menganggap dirinya lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih pandai, dan lain sebagainya. Seakan-akan kelebihan-kelebihan itu hanya dia yang memilikinya. Padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga hanya Allah lah pula lah yang berhak memiliki sifat sombong. Al-kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatanya demahawat kaki. Yang artinya kesombongan itu merupakan sifat yang khusus bagi Tuhan kita. Maka jauhilah kesombongan dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong dengan jalan berlaku sopan, dalam pergaulan sering menengok para tetangga, terutama yang sedang tertimpa kesusahan, suka bertegur sapa dengan sesama umat Islam, ringan kaki mendatangi undangan, dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Id yang berbahagia, Ramadan yang telah berlalu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 3 bagian. Sebagaimana dalam potongan hadis panjang riwayat sahabat Salman Al-Farisi, huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. Yang artinya Ramadan adalah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua orang yang sempurna saum sampai akhir Ramadan bisa terbebas dari api neraka? Jawabannya, insya Allah. Semua orang yang sempurna puasanya sampai akhir Ramadan akan terbebas dari neraka. Sebab hadisnya jelas sebagai jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal membuktikan dengan makna takbir pada malam lebaran dan hari-hari lainnya, bahwa puasa yang kita lakukan
bukti mengikuti perintahnya. Artinya kita tidak sombong, dan puasa kita juga menjadi bukti kasih sayang kita antar sesama. Artinya kita tidak sombong, maka pantas berhak terbebas dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jika ada di antara kita yang tidak sempurna puasanya sampai akhir Ramadan, maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahan dan siap mengqadha di hari yang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang terbebas dari siksa api neraka. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Id yang berbahagia. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka yang bahan bakarnya berupa manusia pendosa dan batu. Di neraka ada malaikat yang kasar dan keras, tidak pernah menyimpang dari perintah Allah dan selalu melaksanakan setiap Allah perintahkan kepadanya. Ayat ini untuk kita jadi renungan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar menjadi penahan kita semua dari hawa nafsu. Jangan berlebihan dalam dosa, jangan berlebihan dalam memperturutkan hawa nafsu. Kita harus punya niat yang kuat untuk meninggalkan dosa, walau tidak mungkin bisa sempurna meninggalkan dosa. Harus pula ada niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah, walau kita tidak akan bisa sempurna melaksanakan semuanya. Tekadkan dalam hati, yang wajib harus dilaksanakan, yang haram harus kita tinggalkan. Jika ada salah, segera istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak sulit jika kita ingin masuk surga, sebab sudah dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummatin yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang artinya seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan orang yang durhaka kepadaku maka dialah yang akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, di akhir khutbah ini marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu ibadah kepada Allah, diberi kekuatan untuk meninggalkan maksiat, dijauhkan dari sifat sombong dan takabur, dijauhkan dari sifat merasa paling benar sendiri, diberikan kekuatan untuk mampu menghormati para ulama, diberikan kekuatan untuk mengikuti ulama, dijauhkan dari api neraka, dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami semua dari virus corona dan segala petaka. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berilah kami keluarga yang bahagia, tidak hanya bahagia di dunia, kelak bahagia di akhirat. Ya Allah ya Rabb, panjangkan usia kami untuk ibadah, penuhi ilmu kami untuk ibadah, sehatkan jiwa raga kami untuk ibadah, luaskan rizki kami untuk ibadah, dan kabulkanlah segala hajat dan permohonan kami. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.